Saya sakit. Saya sakit, saya kritis dalam waktu 3 hari, dan ada kemungkinan besar meninggal. Dedi is back. Beliau datang dengan kabar yang menggemparkan. Sakit kritis dan hampir meninggal. Katanya beliau kena COVID dan harus dirawat di rumah sakit karena parah. Di podcastnya ini, beliau menceritakan proses dirinya kena COVID dari awal sampai masuk rumah sakit. Apakah penyebab parahnya itu karena COVID? Apakah beliau yang selama ini wajah dari orang sehat kalah dengan COVID? Coba kita analisa ya. Let's start from the beginning. Saya ngurus keluarga yang pada saat itu keluarga itu hampir semua terkena COVID. Taking care, cari rumah sakit, cari obat dan sebagainya, dan kontak saya dengan mereka terus-terusan. Saya pada saat itu sangat pede karena saya tahu bahwa pola hidup saya sehat. Saya juga ya prokes pada saat itu, prokes. Tapi ternyata sepertinya viral load-nya saya terlalu tinggi. Lalu saya cek tiap hari antigen, dan saya ternyata COVID. I don't worry, saya sama sekali nggak khawatir. Ya udah kena COVID, ya udahlah ya. Paling juga demam 2 hari gitu. Itu yang ada di pikiran saya karena vitamin saya full, makanan saya sehat, olahraga saya kuat. I gonna survive this, I don't care. Dan ternyata benar di hari setelah saya itu, terus saya PCR, saya positif. Di hari ketiga atau keempat saya swab lagi. Antigen ya, walaupun ternyata antigen tuh banyak false-nya. Saya antigen dengan 3 macam antigen yang berbeda-beda, saya negatif. Tanpa ada gejala, tanpa demam, tanpa semua. Jadi saya nggak negatif pada saat itu. Oke, well, it's done. Saya mulai podcast lagi pada saat itu. Karena pikiran saya sudah sembuh. Nah, udah, tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jalan hari jalan. Tiba-tiba di minggu kedua setelah saya kena dan udah negatif pada saat itu, demam saya tiba-tiba naik. Demam saya naik, malam-malam demam saya naik sampai hampir 40 pada saat itu, 39, wah ini udah nggak benar kalau demam seperti ini. Lalu paginya naik lagi, pokoknya tuh saya sempat ngeliat tuh sampai 40-an lebih, 41 kalau nggak salah, tapi turun karena langsung paracetamol pada saat itu. Something is wrong. Nah, Dedi bilang setelah dia positif, dia sama sekali tidak merasakan gejala apapun. Sampai dites lagi di hari ketiga dan dia dinyatakan negatif. Lalu, 2 minggu kemudian tiba-tiba dia demam sampai 39. Kenapa bisa tiba-tiba demam setinggi itu? Coba dengar penjelasan dari Dr. Gunawan berikut. Apakah keadaan kesehatan tubuh saya membantu pada saat saya kemarin kritis itu? Ya, membantu. Kenapa? Karena Anda dari awal sebetulnya tidak ada gejala, ya kan? Anda bilang tadi cuma 2-3 hari tapi udah merasa enak habis itu. Ya, dan Respon di swab imunnya- negatif. Respon imunnya appropriate waktu itu. Ah. Mungkin pada saat minggu kedua ada sesuatu hal yang men-trigger peradangannya lebih tinggi. Bisa berupa obat-obatan, bisa berupa apapun yang Anda konsumsi saat ini yang men-trigger. Menurut Dr. Gunawan, ada sesuatu yang men-trigger kenapa peradangan itu muncul. Yaitu bisa berupa obat-obatan atau apapun yang dikonsumsi Dedi saat itu. Coba kita perhatikan ya, apa yang Dedi konsumsi saat dia dites positif. Nah, pada saat saya pertama kali kena, itu saya juga makan obat. Jadi saya masuk Avigan, masuk obat cacing itu, Ivermectin ya, yang masih politiknya di mana-mana gitu ya, masuk semuanya. Jadi saya udah mengikuti aturan-aturan yang harusnya dijalankan. Nah, dikutip dari halodoc.com, Avigan sendiri tidak boleh sembarangan dibeli dan dikonsumsi menurut BPOM karena beragam obat yang digunakan dalam terapi COVID umumnya tergolong obat keras dan berisiko efek samping serius. Nah, lalu kami kutip lagi dari kompas.com, ada beberapa jenis obat yang memang digadang-gadang bisa menyembuhkan pasien COVID. Namun, BPOM tidak menyetujui penggunaan obat-obatan tersebut karena dianggap tidak aman dan efektif untuk mencegah atau mengobati COVID. Nah, contoh obat-obatannya seperti remdesivir, chloroquine dan hidroksikloroquine, cyclosonide, acetazolamide, and acetylcysteine, ivermectin. Nah, ini salah satu obat yang dikonsumsi Dedi nih. Cetylpyridinium chloride, favipiravir. Nah, ini adalah nama lain dari Avigan yang juga dikonsumsi oleh Dedi. Guaifenesin,
kemudian obat-obat antibiotik. Nah, ternyata dari 10 obat yang dilarang oleh BPOM untuk dikonsumsi, Dedi mengkonsumsi 2 dari 10 itu. Saya CT thorax ke RSPAD pada saat itu. Dan ketemu dengan dokter-dokter yang luar biasa di sana. Ada Jenderal Lukman di sana yang dia CT thorax saya. Dan ternyata ada kerusakan, hitungannya tuh 30 kalau nggak salah, 30. Saya nggak ngerti itu 30% atau apa, 30 pokoknya. 30, lalu saya diminta untuk stay di rumah sakit. Tapi, saya punya oksigen masih 99. Jadi, dokter pada saat itu mengatakan, kalau mau stay di rumah, boleh. Karena masih 99, tapi lihat ya dalam waktu berapa hari, dan kita dikasih obat. Udah oke, saya pulang, saya lupakan itu. Tiba-tiba 2 hari kemudian panas saya naik lagi, saya vertigo dan sebagainya. Akhirnya pagi-pagi saya dibawa ke Medistra. Setelah masuk rumah sakit pertama kali, Dedi melakukan CT thorax dan hasilnya katanya ada kerusakan 30. Cuma ini nggak tahu 30 ini apa, 30% atau apa gitu ya. Dia diminta untuk stay di rumah sakit, namun karena oksigennya ternyata masih 99, Dedi dibolehkan stay di rumah. Namun dengan catatan pengawasan dalam beberapa hari. Kemudian dia dikasih obat lagi. Cuma di sini Dedi tidak menyebutkan apa obat yang diberikan. Nah, ternyata setelah 2 hari dari rumah sakit itu, demamnya naik lagi. You can die, saya bisa mati di saat itu. Dan Anda mencoba mencegah. Saya mencegah supaya tidak bertambah berat. Oke. Dan Anda masukin saya obat banyak sekali. No, because I want to know gini. Anda masukin saya obat banyak sekali. Dok, ini kan podcastku kalau ngobrol kan kemana-mana ya dok ya. You know that lah ya. I know. Dokter tahu kan kemarin ada dokter Lois yang mengatakan Ya. orang mati gara-gara masukin obat tuh. Ya. Saya jadi kesel sekarang itu. Karena saya tahu kalau saya pada saat itu tidak Anda tolong dengan obat yang banyak itu, saya mati malah. Nah, di sini Dedi mengangkat tentang pernyataan Dr. Lois. Dedi mengatakan kalau Dr. Lois mengatakan orang mati karena dimasukin obat. Tapi coba kita lihat apa pernyataan dari Dr. Lois. Alat ini Pak, rapid test, kemudian PCR. Jadi kan kalau kata saya PCR positif ini kan pada yang saya sebut dengan asidosis laktat. Ya. Nah, sementara obat-obat yang dianjurkan ini kontraindikasi berat pada kondisi atau hasil alat yang positif. Jadi alat salah deteksi dianjurkan obat yang salah. Nah, jadi makanya bergejala keracunan. Jadi gejala keracunan obat ini, interaksi antar obat, ini yang disebut itu gejala apa? Virus. Nah, pada saat saya pertama kali kena, itu saya juga makan obat. Jadi saya masuk Avigan, masuk Ivermectin. Ya. Kalau mau stay di rumah, boleh. Karena masih 99, tapi lihat ya dalam waktu berapa hari, dan kita dikasih obat. Nah, sebelum Dedi ditangani Dr. Gunawan, kalau dari pernyataannya sejak pertama kali dia positif, dia langsung mengkonsumsi obat. Kemudian ketika panas dia naik, dia ke rumah sakit dan dikasih obat lagi. Coba lihat lagi ya tanggapan dari Dr. Gunawan tentang apa yang men-trigger kondisi Dedi menjadi lebih parah. Karena Anda dari awal sebetulnya tidak ada gejala, ya kan? Anda bilang tadi cuma 2-3 hari tapi udah merasa enak habis itu. Ya, dan Respon di imunnya swab negatif. Respon imunnya appropriate waktu itu. Ah. Mungkin pada saat minggu kedua ada sesuatu hal yang men-trigger peradangannya lebih tinggi. Bisa berupa obat-obatan, bisa berupa apapun yang Anda konsumsi saat ini yang men-trigger. Nah, berikut kami mengambil satu video dari Facebook Pak D. Indro Muhammad Cahyono. Dia seorang dokter juga virolog. Dia di sini sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya tentang apa yang sedang terjadi. Nah, coba perhatikan ya apa yang mereka bicarakan. Sekarang kan kita sedang mungkin viral apa-apa. Mereka yang dianggap gagah, perkasa, sehat ya. Tapi akhirnya mengeluh, tidak seperti yang kita bayangkan. Terus yang disalahkan? Bentar, Cristiano Ronaldo itu berapa kali positif? Tidak pernah ada keluhan. Messi itu berapa kali positif? Valentino Rossi itu berapa kali positif? Mereka nggak pernah mengeluh. Oh, telepon aku sambatan kok, Dik. Oh, sambatan? Iya. Oh, sambatan. Oh. Rossi telepon aku iki. Tapi manut ya? Iya. Oh, manut. Terus rasa cerewet 131 ngono manut. Oke, Bos. Kalau nggak manut soalnya diganti Lek Tino. Itu Paulo Dybala, itu kurangnya apa itu? Mereka atlet-atlet profesional.
mereka positif. Mereka hanya mengeluh positifnya, tidak mengeluh kondisi badannya gimana. Karena apa? Mungkin pengobatan di sana rasional, termasuk yang menderita terkonfirmasi positif itu juga rasional. Sama-sama rasional antara pasien dan pemberi obatnya juga rasional. Terdeteksi atau dikatakan positif bergejala, seringkali kita nggak rasional. Padahal selama ini sumber masalahnya itu karena pikiran kita nggak rasional, pengobatan juga nggak rasional. Kita hanya tahu bahwa vitamin itu semua bagus. Tidak rasional karena dosisnya terlalu tinggi. Vitamin D3 juga terlalu tinggi, lebih dari 5.000 IU. Juga yang seringkali saya biasanya malah tidak merekomendasikan vitamin B. Seolah-olah semua vitamin itu baik untuk pembentukan antibodi. Padahal seperti kita ketahui efek samping dari vitamin B, neuroek itu kan mereka banyak mengkonsumsi itu. Dan rata-rata mereka justru tidak tidur. Karena vitamin B itu kan sifatnya mempercepat pembakaran, ya, B1, B6, B12. Iya, metabolismenya cepat, jadi sulit tidur, malah sulit istirahat. Iya, badannya segar, jadi padahal kita tidur butuh ya, istirahat. Iya, tapi yang terjadi kan karena efek stimulannya itu jadi malah segar badan, dikira sembuh, kurang istirahat, padahal intinya adalah istirahat, karena istirahat adalah salah satu kunci. Kami di sini hanya ingin memberikan referensi tambahan. Salah atau benar, nanti tinggal kita buktikan bersama-sama pakai metode ilmiah.